kita terbiasa mengerti hikmah teman-teman, sampai ke tingkat yakin ada hikmah, yakin ada hikmah, yakin ada hikmah. Kemudian kita dikenal dengan Al-Hakim, orang yang bijak, karena selalu yakin kepada hikmah-hikmah yang baik di sisi Allah, maka hidup kita itu gak ada buruknya, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullu khair. Semua urusannya khair, baik. Kenapa? Karena dia ahli hikmah, selalu yakin kepada kebaikan di balik suatu ujian. Seberat apapun ujian itu, seenggak logis apapun ujian itu, pokoknya ada kebaikan. Mana contohnya Ustadz? Salah satu contoh cerita hikmah yang paling kontroversi adalah cerita hikmahnya Nabi Khidir. Itu cerita hikmah paling kontroversi. 3 adegannya, tiga-tiganya kontroversi. Kalau sekedar ujian anak yang kecil itu tiba-tiba meninggal, nggak kontroversi ya, namanya orang meninggal. Tapi ini dibunuh, bukan meninggal. Kalau kapal itu tiba-tiba rusak, nggak kontroversi, tapi ini dirusak. Kalau rumah itu yang dibangun oleh Nabi Khidir itu rumah di kampung orang-orang yang soleh, itu nggak kontroversi. Ini rumah yang ada di kampung orang-orang yang tidak soleh, makanya kontroversi. Nah, hidup kita kadang nggak sekontroversi Nabi Khidir. Berarti kalau terhadap apa yang terjadi kepada Nabi Khidir aja Musa harus bersabar, harusnya kita lebih sabar lagi terhadap apa yang kita alami dalam hidup. Sehingga ketika Musa protes, akhirnya Nabi Khidir bilang apa? Malam tasti', bukan tastati'. Udah disingkat sekarang. Tadi awal-awalnya tuh malam tastati'. Sekarang ujung-ujungnya malam tasti'. Artinya gak bisa banget sih. Kok gak bisa banget sih untuk sabar? Malam tasti' alaihi sabra. Akan aku jelaskan sekarang kepada kamu. Inilah penjelasannya kepada kamu. Apa yang kamu gak bisa banget untuk sabar menunggu penjelasannya. Nah, ini cerita hikmah. Sehingga ketika Nabi Musa ditanya oleh seorang laki-laki Bani Israel, siapa orang yang paling banyak ilmu? Nabi Musa mengatakan saya. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, carilah seorang laki-laki di antara pertemuan 2 laut, dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Apa yang dia punya dan Nabi Musa gak punya? Nabi Musa padahal paling ngerti syariat. Adakah yang lebih ngerti syariat daripada Musa? Gak ada emang. Tapi ada satu ilmu lagi, namanya ilmu hikmah. Yang Nabi Musa tidak mengerti. Datanglah Nabi Musa, singkat cerita ketemu dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa melamar jadi murid, pengen ikut Nabi Khidir. Terima saya untuk ngikuti Anda, ikut guru. Saya boleh gak ikut engkau wahai Tuhan? Saya pengen belajar ilmu kepadamu. Apa jawaban Khidir? Kamu gak akan sabar sama saya. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu gak ngerti? Kata Nabi Musa, saya akan berusaha. Izinkan saya untuk mencoba. Saya akan bersabar. Kata Nabi Khidir, kalau gitu syaratnya kamu boleh ikut saya tapi gak boleh komen. Kamu diam aja sampai saya jelaskan maksudnya. Siap. Nah, jalan nih Musa. Jalan ketemu laut. Khidir itu kan secara bahasa Arab panggilannya Nabi Khadar kan, orang Arab manggilnya Khadar, di Indonesia Khidir. Arti Khadar itu green. Bukan Hulk ya. Green di sini karena kemanapun Nabi Khidir jalan, negeri yang tadinya tandus gersang jadi hijau. Jadi gerakan Go Green itu mungkin foundernya adalah Nabi Khidir gitu. Dari zaman dulu. Karena kemana beliau pergi jadi hijau, subur, berkah gitu. Sehingga orang semuanya sayang sama Nabi Khidir, senang sama Nabi Khidir. Ada Khidir lewat semuanya pengen menjamu di rumahnya. Kenapa? Rumah yang dimasukin Nabi Khidir berkah. Ternak yang ditunggangi Nabi Khidir berkah, tiba-tiba jadi bisa ngeluarin susu, tiba-tiba ternak itu jadi gemuk. Ini Khidir, asal usul dari nama Khidir. Nggak tahu nama aslinya apa. Ini kayak nama panggung kalau kita kayak nama sosmednya gitu. Cuman nggak ada underscore, udah aja Khidir. Terus jalan, ketemu laut, pengen nyebrang. Pas mau nyebrang, ada kayak bukan rakit, perahu kecil. Nabi Khidir minta izin kepada pemilik perahu, boleh kami numpang nyebrang? Karena Khidir ini udah viral, semua orang tahu. Anda siapa? Saya Khidir. Oh ya silakan. Biar perahunya berkah, malah gratis kan? Supaya dapat berkah. Kayak postingan terakhir yang berkah, bukan angkanya. Tapi kadang-kadang kita nyari berkahnya gitu. Udah aja, kadang-kadang kan kalau hitungannya hanya angka, begitu nggak berbayar atau bayarannya kurang kita anggap rugi kan ya. Padahal kalau nyari berkah,
kadang-kadang begitu bayarannya kurang di sini, kita ikhlasin karena niat pengen nolong, nanti Allah ganti yang lebih besar. Ini pentingnya berkah nih. Jangan hanya mencari angka, walaupun angka tetap sesuatu yang memang diperbolehin dalam agama. Jalan nyebrang, nggak perlu bayar. Berdua sama Musa jalan nyebrang sampai ke tujuan, udah nyebrang. Sebelum Nabi Khidir turun, Nabi Khidir ambil sesuatu alat untuk ngelubangin kapal. Orangnya diam aja, dilubangin terus nama Nabi Khidir. Sampai udah bocor, masuk air, pergi aja. Musa ngeliatin, maksudnya apa? Khidir jalan aja. Ini nih, kenapa Khidir kok gak jelasin dulu? Karena lagi pengen ngajarin hikmah. Kalau dijelasin, namanya bukan ngajarin hikmah, namanya ngajarin fikih. Kan fikih dijelasin dulu kan, biar kita tahu mana halal, mana haram. Jelasin dulu di awal, ini halal ya, ini haram, jangan ya. Itu fikih, syariat. Kalau hikmah enggak kayak gitu. Hikmah itu kita dengan Allah. Makanya kalau kita pengen bisa komunikasi dengan Allah, kita tuh harus ngerti hikmah. Kalau dengan manusia, kita ngerti syariah. Dengan manusia, syariah. Makanya syariatnya kan suka gitu kan bahasa kita ya. Syariatnya sih gitu, tapi hikmahnya Allah yang tahu. Nah, artinya komunikasi dengan manusia, halal, haram, hak, batil, boleh atau enggak, itu syariat. Oke, itu penting. Tapi ada satu lagi, komunikasi dengan Allah, hikmah. Sehingga gak dijelasin dengan verbal, tapi dijelasin dengan sebuah kenyataan nanti yang akan terjadi. Jalan aja Khidir. Diprotes sama Musa, anzir nih, tunggu. Saya pengen nanya, kenapa Anda lubangi perahu orang yang udah memberi kita tumpangan gratis? Kan ini nggak baik. Kata Khidir, bukankah aku udah bilang kamu nggak akan sabar? Ya udah deh. Ya maaf saya lupa. Jangan marahin saya ketika la tu'akhizni. Jangan marah kepada saya karena saya lupa. Ya udah saya akan sabar kali yang akan datang. Beneran jalan lagi. Oke dimaafin. Jalan ketemu anak kecil lagi pada main sama teman-temannya, dipegang sama Nabi Khidir, maaf dipatahin lehernya meninggal. Siapa sih yang nggak protes ngelihat adegan kayak gini kan ya? Tapi ini nggak boleh dicoba ya, nggak boleh tetap ada keterangan hanya oleh profesional gitu. Yang profesional hanya Nabi Khidir, kita nggak pro, jadi nggak boleh nyoba-nyoba. Kenapa lo lakuin itu? Khidir, latihan. Jangan bunuh orang dengan alasan Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya khusus satu orang dan the one and only lah, nggak akan ada duanya. Patahin, meninggal. Nabi Musa marah. Ini kan anak gak ada dosanya. Ayahnya kan gitu kan, dia gak punya salah, gak ada dosa. Kenapa kamu membunuh jiwa yang tidak punya dosa? Dan gak ada alasan yang membolehkan membunuhnya. Bukankah saya udah bilang kamu gak akan sabar? Ya udah, ini terakhir nih, saya salah, kata Nabi Musa. Kalau saya ngomong lagi nanti tinggalkan saya. Ini terakhir, maaf. Udah jalan. Tapi Nabi Musa masih gak bisa nyaman. Kenapa gitu ya? Aneh nih orang, saya benar gak sih dapat guru kalau bahasa kita nih. Cuman Musa gak sepolos itu lah, karena Musa pintar pasti ya. Cuman kayak apa maksudnya, kenapa harus gini, apa maksudnya. Jalan, udah malam. Sampai di sebuah kampung, sebuah negeri di tengah padang pasir. Akhirnya mereka terpaksa nginep di sebuah rumah yang udah roboh. Hampir roboh gitu, rumah yang gak jadi gitu. Kalau kata teman-teman tuh BCA, bangunan Can Angges gitu ya, yang belum jadi gitu. Udah nginap aja, tapi ini bukan bank ya, ini hanya istilah gitu. Udah aja di bawah nginap, dingin-dingin, terus hujan. Pagi-paginya pas sudah selesai nginap di sana, akhirnya Nabi Khidir malah kayak renov gitu. Rumahnya dibangun lagi sampai bagus, seharian kerja udah capek. Nabi Musa bilang, harusnya kamu minta ongkos nih untuk kerjaan ini. Kenapa? Soalnya kan mereka pelit sebab kita hitung-hitungan. Kamu juga harus hitung-hitungan. Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan aku dengan kamu. Salah ngomong Nabi Musa, enggak sabar ya. Karena gregetan, masa sih mau bantu orang yang pelit? Akhirnya inilah perpisahan kita. Sekarang aku akan jelaskan kepada kamu semua hikmah di balik peristiwa yang kamu enggak sabar menunggu penjelasannya. 1. Perahu yang aku bocorin itu, cuman dibocorin gak dirusak total, bocorin dikit biar masuk air, kemudian mereka menunda keberangkatan untuk nambal dulu. Kenapa? Karena di tengah lautan ada raja kayak pembajak gitu yang merampas perahu-perahu yang lewat. Aku berharap mereka tidak jadi korbannya sehingga aku lubangin. Lalu mereka menunda keberangkatan dan tidak jadi korban pemalakan atau dibegal di tengah jalan gitu. Ini maksudnya. Berarti melubangi perahu adalah bentuk dari menolong nelayan. Kan ini hikmah ya.
Kadang hidup kita kayak gitu. Ada lubang yang Allah kasih dalam kehidupan kita untuk menolong kita dari musibah yang lebih besar lagi. Tapi kapan kita tahu? Setelah kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Itu hikmah. Yang kedua, apa nih alasannya nih? Bunuh orang. Anak itu kalau nanti dewasa dia akan jadi anak yang durhaka. Dia akan mengajak kedua orangnya tuanya untuk kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Sebelum itu terjadi, maka aku menyelamatkan orang tuanya dan anak itu dengan cara Allah memberikan aku perintah untuk menyelesaikan urusan dia. Diwafatkan gitu. Diwafatkan sehingga dia meninggal sebelum dia balik. Dan orang tuanya nanti akan Allah ganti dengan anak yang lebih baik daripada dia. Memang hanya Allah yang bisa melakukan ini. Tapi maksudnya kadang Allah ngasih ujian yang berat banget dan gak logis menurut kita. Kebaikan yang menurut kita itu apalagi nih alasan Allah? Tetap ada alasan. Yang ketiga, kenapa dibangun rumah di kampung orang yang pelit? Karena rumah itu satu-satunya milik orang yang soleh di kampung itu. Kebenaran orangnya udah meninggal, anaknya anak yatim. Aku berharap nanti kalau anak itu besar, mereka tinggal di situ dan mengambil harta warisan yang tersimpan di bawah rumah tersebut. Ada lagi kebaikan. Jadi 3 kali Nabi Khidir melakukan sesuatu yang menurut Musa salah, ternyata 3-tiganya adalah khair kalau mengerti hikmahnya. Inilah apa yang malam tasti alaihi sobro. Inilah yang kamu gak sanggup bersabar untuk mengetahui penjelasannya. Hikmah. Kata Nabi Muhammad SAW mengomentari ayat ini, kan Nabi bacain terus komen ya. Ini namanya tafsir hadis. Jadi komen terhadap ayat dari hadis. Sebaik-baik tafsir itu tafsir Quran dengan Quran, kemudian tafsir Quran dengan hadis. Nabi yang bilang, kata Nabi, seandainya saudaraku Musa itu sabar sedikit lagi, maka Allah akan mengajarkan kepada dia banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi qadarullah Musa tidak sabar. Intinya itu pelajaran buat kita teman-teman. Hikmah itu emang kayak gitu, misteri. Kalau kita pengen tahu komunikasi sama Allah, apa maunya Allah? Caranya 2, berbaik sangkalah kepada Allah. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun bahasa kita. Baru yang kedua, tunggu aja. Tunggu tanpa mengeluh, tunggu jangan return, tunggu jangan turn left atau right. Pokoknya jalan aja lurus. Istiqomah dan dawam. Istiqomah artinya komitmen, dawam artinya konsisten. Terus saja jalan. Insya Allah nanti kita akan melihat malam tasti alaihi sabara. Sesuatu yang kita tidak sabar untuk menemukan penjelasannya. Inilah tentang bab hikmah. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita dalam menjalani hidup. Karena pastinya banyak banget rencana-rencana kita yang kadang belum bisa terwujud seperti yang kita pengenin. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di balik itu.